Halo, Halo. selamat datang kembali di Ngobrol. Masih bersama Mas Hudo dari OPFCI ya. Seperti biasa kali ini kita akan membahas review chapter mingguan ya. Chapter 1088. Seperti yang bisa dilihat di thumbnailnya, tema besar chapter ini adalah menyelamatkan yang muda untuk masa depan gitu. Karena anak muda adalah kunci masa depan. Masa depannya limitless ya, tidak terbatas. Ya, memang Garp ini kayaknya temennya Bung Karno. Beri aku 10 pemuda. Oke, lanjut. Jangan lupa ini dulu Mas, jangan lupa like dan subscribe ya. Tanpa bantuan teman-teman juga channel kita tidak akan berkembang. Jelas. Kita lanjut dulu. Di awal kita dikasih adegan ini Mas. Yang langsung flashback ya. Yang tema besarnya lah. Langsung dikasih lihat prinsipnya GAP itu utamain yang muda, soalnya yang muda itu masa depan kita kayak gitu. Ya, terus langsung dimarahin, nggak gitu dong. Semua nyawa itu harus imbang gitu kan. Tapi GAP prinsipnya tetap beda, kelihatan. Nah, yang menarik, ini ada detail yang menarik di bagian ini, Mas. Ada Kuzan nih. Ada Aokiji di sini. Ini halaman selanjutnya ini ya. Iya, masih di halaman yang sama kayaknya malah di bawah-bawah. Itu ada Gap dimarahin. Iya, pas Gap dimarahin ada Kuzan. Implikasinya Kuzan tuh paham pola pikirnya Gar tuh kayak gimana ya. Apalagi Gap kan emang gurunya Kuzan juga ya gitu. Jadi ya wajar kalau Kuzan paham betul prinsipnya Gap kayak gimana ya Mas ya. Dan itu good thing sih. Bagus. Asik sih. Jadi kayak kita tahu dalam satu halaman ini kita tahu hubungan guru murid 3 orang ini kayak gimana gitu kan. Iya. Lanjut. Nah, ini juga ada flashback lagi, Mas. Kita dikasih lihat kenapa Kobi bisa ketangkap. Kan waktu itu waktu Kobi di Kuja ya. Waktu Kobi di Kuja itu di Amazon Lily pada bingung kan kok Kobi ketangkep padahal tadinya kok masih masih ini kayak konfirmasi gitu ya Mas ya. Ini tuh mengembalikan wibawanya Kobi ya. Iya. Soalnya kan Kobi tuh kayak kelihatan cupu banget, masa ketangkep sih sama Kurohige padahal kan habis. Walaupun kemudian kan pada saat itu kan pembenarannya adalah dia dikeroyok banyak orang kan. Ada Kurohige pula. Ya mungkin Kobi mengalahkan Kurohige itu kan fakta ya. Ya seenggaknya ini ngembalin wibawanya Kurohige dengan Kobi dong. Wibawanya Kobi, sorry. Dengan ternyata dia ngorbanin diri buat angkatan laut sebanyak itu. Benar. Menarik sih, jadi keren gitu loh jadinya Kobinya. Naif tetap. Tapi maksudnya tentang Kobi itu kan all about self sacrifice ya, pengorbanan diri. Kayak ya Kobi itu baik gitu. Karakternya konsisten dari awal, seperti Luffy. Kayak Luffy tapi beda arah gitu, intinya gitu. Lanjut, kita langsung balik ke masa sekarang lagi pas kapalnya mau dihancurin. Ini menarik sih. Soalnya kayak Gap susun rencana gitu ya Mas ya. Ini yang sebenarnya akan ada beberapa orang yang kecewa ya. Iya mungkin. Karena ternyata gitu. Oke, silakan. Menarik sih, soalnya Gap tuh nggak ngasih peran masing-masing. Kobi ngapain, Grus ngapain. Di sini tuh Gap benar-benar yang kuat adalah bagaimana bahwa di chapter sebelumnya itu Gap bilang keadilan pasti menang, keadilan pasti prevail dan pasti menang, dan itu ditunjukkan dengan Gap dengan kepercayaannya kepada anak-anak didiknya. Bukan menunggu bantuan orang. Dia bukannya tahu akan ada bantuan, tapi dia percaya penuh pada anak-anak didiknya. Iya. Kalian pasti bisa banget. Karena kalian bisa. Itu statement besar banget sih. Walaupun ya banyak orang yang menanti Bogart ya. Tapi ya udahlah.
mungkin memang bukan tempatnya di sini, atau mungkin udah lupa, kita nggak ngerti lah ya. Tapi udah Sebenarnya lupa sih lanjut. enggak sih, chapter lalu kan muncul, cuman mungkin emang bukan eranya Bogart, jadi ya udah gitu. Nah, Tapi perannya itu menarik harus sih. memang harus anak-anak muda ini. Biar kerasa ini loh, emang udah pergantian era gitu loh. Beneran ini tuh beneran bagus banget. Aku suka. Apalagi ada detail menarik mas. Kobe, Helmeppo sama Grus itu ternyata di akademinya Angkatan Laut tuh satu kelas. Aku lupa nggak masukin tadi. Iya. Mereka Jadi mereka tuh beneran garp gitu. Iya masih deket lah usianya mereka. Mereka satu angkatan lah. Sekitaran lah masih. Nah yang menarik, gara-gara rencananya Gap ini, dia kan percaya sama Kobe. Kobe kan dikasih lihat udah latihan nih ya. Ternyata latihannya lebih besar, lebih berat daripada orang-orang temen-temennya. Yang ternyata latihannya kayak latihannya Gap sama Kuzan. Makanya Gap percaya ya kan. Makanya bisa sampai jadi kayak gini mas. Boom. Makanya maksudku Kobe itu all about hard work sih ya. Iya, kerja keras gitu ya mas ya. Dia kalimatnya di sini adalah aku tuh lemah dari dulu, aku tuh memang orang lemah, aku tuh nggak cukup 10 kali lipat, aku harus berusaha 100 kali lipat. Jadi dia tuh different level sama Garp sih, yang emang Gaur itu all about powerful, tapi Kobe itu all about kerja keras dan kejujuran dan kenaifan dan keadilan gitu loh. Aku suka sentuhannya di sini tuh, aku suka banget. Aku yang paling seneng itu karena karakternya Kobe yang kesannya cupu ya. Dalam satu chapter kemarin tuh kesannya cupu banget. Nggak bisa mungkir, emang kelihatan jelek banget udah ngasihnya. Ternyata disengaja. Ternyata emang disengaja. Dia tuh emang a great storyteller ya. Iya. Dia paham impactnya Kobe di sini. Kalau tanpa kemudian kita merasa kemarin tuh sebel sama Kobe, kita nggak akan bagus banget sih emang. Makanya adegan kayak build up-nya juga asik mas di chapter ini. Kayak kita dikasih lihat Kobe latihan dulu nih. Terus kita dikasih lihat Helmeppo ngebantu tapi dianya kayak ngorbanin diri gitu. Ya sama dibantu juga Grus disuruh ngebantu ini. Tapi yang paling asik itu ini loh. Pirates-nya anak buahnya Kurohige itu kayak seakan-akan memberikan gambaran reaksi pembaca di chapter sebelumnya. Iya, ini tuh meta banget Oda tuh. Dia tuh tahu pasti kecupuan Kobe itu disengaja untuk momen ini agar membuat kita fans jadi alah. Kobe tuh nggak secupu itu. Jadinya kayak gini. Wah, aku merinding bener mas adegan ini emang. Bagus banget sih emang. Emang Oda tuh one of kind ya, salah satu master storyteller ya. Storytellingnya oke banget. Dan medianya manga itu cocok banget buat Oda ya kan. Dan mingguan kan, jadi kita ngerti banget. Kita tuh ngikutin banget gitu loh, invest banget. Kobe kurang ajar gitu. Habis itu anjir Kobe kurang banget gitu. Apa ya? Asik banget gitu. Yang aku suka itu di sini tuh Kobe itu bukan cupu, bukan lemah. Dia itu cuman nggak pede, udah. Iya, dia tuh cuma nggak pede aja dan butuh, karena dia merasa bersalah sama Garp, karena dia merasa, jadi memang dia merasa aku nggak boleh gagal nih. Garp udah percaya sama aku, makanya dia akhirnya berhasil. Iya. Jadi emang build up-nya tuh beneran dari Kobe naif, membuat Garp terluka, kemudian dipercaya, aku harus menjawab kepercayaan Garp mutlak gitu. Makanya kayak jadilah Honesty Impact, nama yang sangat tolol. Tapi emang cocok. Ya itu sesuai dengan Kobe kan, sesuai dengan istilahnya sifatnya Kobe itu namanya itu. Yang asik itu ini mas, kayak Kobe itu sifatnya kalau kayak tipe-tipe orang yang kalau dikasih, kalau bisa orang lain, kayaknya orang lain aja deh, kayaknya dia lebih mampu, kayak gitu loh. Iya. Tapi begitu nggak ada orang lain lagi, gimana nih? Ya udah aku aja nggak apa-apa kayak gitu. Udah aku aja, aku bisa. Nggak bisa.
Kayak gitu loh. Belum bisa benar. Memang ya tipikal orang rendah diri kan ya. Iya. Kayak Ya dari awal tuh karakter gitu. iya dari dulu banget. Makanya sama Luffy diketawain kan. Berkali-kali ketawain di Bahkan, awal. bahkan ketika ketemu lagi masih diketawain, kamu masih cengeng kayak dulu ya gitu. Iya, tapi kerennya Luffy kan emang tipenya bisa baca karakter ya Mas ya. Dari awal. Ya, Jadi dia dari awal tuh udah percaya Kobe bisa, Kobe bisa, Kobe bisa. Ternyata beneran bisa. Itu loh yang kerennya One Piece. ya benar. Ketika orang-orang pada nggak percaya sama Kobe, Luffy dari awal percaya. Dari awal banget ya. Makanya ya nice lah. Nah ini tapi ya Kobe apa? Aksi Kobe ini harus diiringi sama aksinya Garp juga gitu. Karena memang levelnya mereka masih segitu. Ya. Mereka Walau kan masih anak-anak muda ya. ya jadi mau nggak mau masih harus di backing lah sama Garp istilahnya. Tapi keren loh Garp di sini juga. Dia walaupun berkali-kali dibilang cupu, dibilang ini kayak ya karena dikeroyok sih ya. Cuman Iya, walaupun maksudku emang gila aja loh yang bilang Garp itu lemah cuman gara-gara ini tuh. ya gimana ya Mas ya? Lihat loh. Yang dilawan itu Yonko Commander loh kasarnya ya, kasarnya. Komandan Yonko. Level Up ya. admiral. Nih, Pas belum. yang bagian ini Mas, loh. Sebenarnya kalau bagian ini masih bilang gak lemah, aku heran banget soalnya. Lihat itu bisa bikin Aokiji langsung kamu masih bocah itu. Kayak Aokiji itu aku yakin dia paling nggak punya Kenbunsoku Haki tingkat tinggi. Yang bisa bikin yang bisa kayak Katakuri kalau diserang dia ngubah bentuk badannya itu loh. Kan pernah waktu lawan Shinohige kan? Dia ngelubangin badannya supaya nggak kena haki. Nah, berarti kan Kenbunsoku Haki tingkat tinggi punyanya Aokiji itu masih kalah cepet sama Garp gitu loh. Iya. Harusnya adegan ini aja itu. lihat, walaupun ini kecil sih gambarnya. Jadi nggak mungkin banyak orang nggak notice, tapi aku ngerasa harusnya kalau ngelihat adegan ini nggak boleh ngeremehin Garp. Lawannya Admiral loh ini. Levelnya. Mantan. Ya. Levelnya Admiral gitu mas. Tapi nggak cuman itu. Masih ada banyak yang hitnya Garp tuh yang membuat dia tuh literally mukul pulau. Iya ini loh mas. Dia gerak begitu cepat sampai nggak ada yang bisa sempat nguber. Cepet banget ini berarti kan? Itu jauh loh itu, jauh banget loh itu. Pulau loh itu mas. Kan pulau ya? Dari tengah kota sampai ke atas itu. Dan habis itu di posisi terluka kan? Itu gapnya kecil banget loh itu gambarnya. Ini bukan sih? Nih, ini kayaknya nih. Dia pakai dan ini kan pakai jurus ya. Beda sama ketika dia mukul Shiki kan, makanya damage-nya ke musuhnya juga Pizarro ya. Iya. Damage-nya ke dia juga nggak main-main sampai muntah darah. Maksudku apa? Maksudnya dia bisa ngedamage pulau itu sampai ke yang apa usernya muntah darah itu kan itu fit yang ngaco banget menurutku ya. Tapi menurutku ya mas ya, kayaknya Pizarro terluka itu bagian dari drawback apa sih, kelemahan buah iblisnya sih. Oh iya. Jadi kalau bisa jadi. Kalau buah iblis sekuat ini ngendaliin satu pulau, kemungkinan drawbacknya itu kalau dia pulaunya diserang, dianya juga luka. Tapi tetap. Tapi kan butuh power sebesar apa sih? Iya. Sampai bikin pulau itu terluka gitu. Iya, soalnya kan kayak Garp itu hitungannya kayak semut gitu loh ke kita. Bisa butuh power sebesar ini. Apa? Ini tuh adegan ini datang, kemudian adegan Kobe datang, mereka sama-sama melukai Garp, itu kan adalah bukti bahwa melukai Kobe itu ya kuat banget. Melukai Pizarro, Kobe itu ya kuat banget gitu loh, damage-nya itu. Ya aku masih heran sih sama kalau masih ada yang nyebut
Gap dan Kobe lemah. Itu aku masih heran banget. Sama aku nggak terima rasanya. Padahal udah jelas banget ya fitnya di sini. Padahal itu kan membaca cerita itu kan harus keseluruhan ya, bukan dari satu panel. Kemudian dianggap loh ini loh buktinya Gap lemah, ini loh buktinya Kobe itu culun gitu. Nggak bisa gitu. Kita harus membaca itu dari satu keseluruhan. Kenapa kok begini, kenapa kok begitu itu. Ya memang ribet sih, tapi ya itulah membaca, itulah memahami cerita itu. Masalahnya ini One Piece, nggak bisa dari satu sudut pandang aja, banyak layernya. Nah, makanya itu dia kita bikin konten kan. Bener sih. Lanjut. Nah ini Mas, wah, aduh, sakit banget rasanya. Ini ya, Kalau beneran mau bilang dulu, kejadian ini itu tidak terjadi sekejap mata. Jadi ini tuh pasti butuh proses untuk sampai Garp pada posisi ini. Makanya narasinya kan panjang tuh. Makanya ini kan Garp telepon itu kan dia tidak dalam posisi ini Garp ngomong telepon ke nyuruh anak buahnya berhenti melarikan diri itu. Nah, aku mau meluruskan itu dulu. Jadi habis ngegebuk Pizarro, habis pukul Pizarro itu kayaknya ada ini ya Mas ya, berarti ya ada adegan yang kita nggak lihat. Dia itu berantem sama Yonko, krunya Yonko ini yang kita nggak lihat. Sampai akhirnya soalnya kan begini. Itu Sanjuan udah bangkit. Jadi memang ini tuh rentang waktunya cukup lama sampai dia bertahan, sampai dia ada di posisi itu. Masuk akal sih. Cuman yang aku mau ngelurusin itu dulu sih. Ya makanya wajar kalau misalnya Gap, ya apalagi dia sendirian loh. Iya itu kasihan banget sumpah. Ini semua yang kelihatan ya, Sanjuan Wolf, Shiryu, Aokiji sama Avalo Pizarro, semuanya itu udah sempet dijatuhin sama Garp dan mereka udah bangkit lagi, makanya Garp kalah. Kayak gitu kan? Implikasinya begitu. Tapi yang menarik Garp ini tidak disebut mati ya Mas ya, tapi missing in action. Apa sih istilahnya? Kalau bahasa Indonesia apa ya? MIA ya. Hilang. Jadi seolah-olah ada yang mikir kita tuh masih punya ruang untuk Garp. Yang penting gini lah, jujur aja. Kalau tidak disebut mati oleh narator tuh pasti masih hidup. Biasanya, ya. Dan menurutku udahlah. Ini tuh kalau aku dulu kan menurutku ini tuh menegaskan Aokiji-nya kan, bahwa Aokiji itu ada di pihak mana. Tapi menurutku ini lebih ke ini sih Mas, cara Oda untuk mengamankan karakter Garp istilahnya. Jadi ibaratnya kalau Garp dibutuhin di cerita lagi, ya dia dimunculin lagi. Kalau kita nggak butuh Garp di cerita, ya udah nggak muncul lagi, nggak apa-apa kayak gitu. Intinya perannya Garp secara umum habis di sini. Iya, perannya di sini dan nanti akan muncul lagi. Kalau aku sih ngelihatnya udah lebih ke ini tuh udah jelas-jelas nunjukin posisi Aokiji seperti apa gitu. Apalagi diperlihatkan di adegan selanjutnya kan ya. Iya kan? Oke, ini tuh aku nggak notice ya, ini Mas Fudo yang notice bahwa terlihat seperti air yang beku. Air mata yang mau beku, dia mau nangis atau udah nangis tapi nggak mau kelihatan sama temen-temennya Kurohige. Makanya dan maksudku mau berpura-pura seperti apapun, menghajar gurunya sampai seperti itu tetap bikin dia sedih. Jelas. Terus yang makanya ini tuh ada yang mikir gini juga Mas, ini kan Garp terluka parah ya. Apakah bisa jadi Aokiji itu ngebekuin Garp untuk membekukan luka-lukanya, dan ini itu bukan menusuk dari belakang tapi emang numbuhin aja di depan. Ada yang mikir bisa masuk akal. Supaya aku juga sepakat. Garp tidak terkesan terbunuh padahal enggak, kayak gitu loh. Jadi ini kan teatrikal aja ya. Iya. Tapi yang menarik seperti kebanyakan penyandang Will of D, kehendak D, Garp itu
ketawa ya Mas ya saat menghadapi Hmm, kematian. Luffy, Roger, di ujung lah, Jaguar, di ujung. Jaguar de Saul, Ah, sekarang Garp. bukan saat mati ya, saat mereka tuh merasa oh mungkin aku mati di sini nih. Iya, saat mereka siap menghadapi kematian, mereka ketawa. Itu aku suka sih. Ya waktu itu kan juga salah satu apa namanya? Detil yang menarik. Red herring dari udah yang ini Garp mati nih karena dia ketawa gitu. Tapi Padahal kan kuncinya itu kan bukan pada saat mati kan, tapi saat dia merasa oh ini aku bakal mati nih. Nah, Garp ini kan juga nggak tahu dia. Soalnya kan udah akan diselamatkan Mas. Atau enggak. Saul, Luffy kan udah sempet ketawa tapi nggak mati tuh. Makanya itu. Jadi kuncinya tuh pada saat menghadapi kematian bukan mati. Iya. Asik sih tapi tetap udah ngasih. Ya aku suka. Ngasih detil-detil ini loh ya Allah. Seru banget. Bagus menyenangkan. Tapi kita perlu sepakat lah ya. Garp ini kemungkinan besar belum. Kemungkinan besar 99% lah. 99% belum di sini. Ya kita lihat nanti perannya seperti apa lagi. Tapi kemungkinan udah nanti ujung banget kayaknya ya. Masih lama lah kayaknya. Jelas. Terus makanya kemudian berpindah kembali lagi ke Egghead. Karena semua yang di luar Egghead udah selesai secara pengadeganan. Bener. Secara cerita, secara narasi udah selesai. Nah, udah nggak ada lagi yang bisa diceritakan ya di luar ya. Tapi yang jelas ya Mas ya, ini adegannya Egghead dikepung oleh angkatan laut. Nah, yang aku penasaran kapalnya Kurohige di mana? Dia nanti nyuri nyampah di belakang ding. Soalnya kan kapal Kurohige jelas sampai duluan kan, baru mungkin angkatan laut. Mungkin. Ya nggak jelas ya emang kemungkinan ya. Kalau ngelihat adegan terakhir kemarin kayak gitu. Atau kita kan dari sudut yang berbeda. Ya, bisa jadi. Yang jelas akhirnya kita kembali ke Luffy lagi, kita tunggu 2 minggu lagi akan seperti apa kisah ini bergulir. Yang jelas bulan Agustus nanti kita bakal kenyang banget sama konten-konten One Piece dari Oda, mulai dari One Piece Live Action, Monsters, Gear 5, sama ini nanti kembali lagi ke Luffy setelah sekian bulan kita nggak lihat Luffy. Lama banget. Oke, semangat. Kita tunggu 2 minggu lagi. Oke, sampai ini saja teman-teman ya. Konten review One Piece kali ini. Udah habis ya ini ya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, komen, dan juga like kanal-kanal medsosnya OPFC di bawah di deskripsi seperti biasa. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi di konten-konten One Piece kita.